Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi usulkan 1.000 dosis vaksin PMK ke pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi Jambi masih menunggu kelengkapan dokumen pengusulan pelantikan 4 kepala daerah hasil pilkada serentak. Hingga pertengahan Januari, 17 kendaraan batubara ditilang polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 20 Januari 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandri Kadifani. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi masih menunggu distribusi vaksin PMK dari pemerintah Provinsi Jambi. Untuk mengantisipasi wabah PMK, sapi yang masuk dan keluar daerah harus divaksin dan diisolasi terlebih dahulu. Untuk mencegah penyakit mulut dan kuku PMK yang menjangkit hewan ternak, Dinas Perkebunan dan Peternakan Muaro Jambi telah mengajukan bantuan vaksin PMK kepada pemerintah Provinsi Jambi. Kabid Perlindungan Perkebunan dan Peternakan Disbunak Muaro Jambi, Surya Kencana mengatakan ada sekitar 1.000 dosis vaksin PMK yang diajukan pemerintah kabupaten dengan harapan dapat segera diterima. Pengajuan dosis vaksin dilakukan secara bertahap. Apabila dosis menipis, Pemkab akan kembali mengajukan permintaan kepada pemerintah provinsi. Saat ini sekitar 5.000 ekor sapi rentan terserang PMK karena belum divaksin. Laporannya belum ada masuk ke Muaro Jambi. Cuman kalau untuk vaksinnya, kita sudah mengajukan usulan kepada pemerintah Provinsi Jambi, itu sebanyak 1.000 vaksin untuk PMK. Surya Kencana menambahkan untuk mengantisipasi wabah PMK, sapi yang masuk dan keluar daerah harus divaksin dan diisolasi terlebih dahulu. Petugas Disbunak di lapangan akan cepat tanggap apabila menemukan atau mendapatkan laporan hewan ternak yang sakit. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci perketat pengawasan hewan ternak yang masuk dan keluar dari Kabupaten Kerinci. Hewan ternak yang tidak dilengkapi surat keterangan kesehatan tidak akan diberi izin masuk ke wilayah Kabupaten Kerinci. Mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku ke wilayah Kabupaten Kerinci, pemerintah kabupaten memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak yang keluar dan masuk. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, Osra Yandi mengatakan, setiap hewan ternak yang masuk dan keluar dari wilayah Kerinci harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan. Pihaknya tidak akan memberikan izin hewan ternak yang masuk tanpa adanya dokumen resmi. Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan untuk mendeteksi gejala awal PMK. Kemarin ada informasi PMK sudah muncul lagi, walaupun itu di daerah Jawa, namun kita di Kabupaten Kerinci khususnya tetap mensiagakan di jalur lalu lintas ternak itu mungkin melalui UPTD. Selain memperketat pengawasan, Dinas Perkebunan dan Peternakan juga melakukan patroli rutin di pasar ternak, peternakan, dan lokasi distribusi hewan ternak, serta memberikan sosialisasi kepada peternak mengenai gejala PMK. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Peternakan Kota Sungai Penuh akan melaksanakan vaksinasi hewan ternak sebagai upaya ataupun langkah awal dalam pencegahan virus PMK. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Fahlan Diandra, langsung dari Kota Sungai Penuh. Selamat sore Fahlan, apakah saat ini sudah ada kasus virus PMK di Sungai Penuh? Ya, selamat sore Amsol dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dapat saya laporkan hingga saat ini dan pada tahun 2024 hingga 2025, Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh belum menemukan kasus penyakit mulut dan kuku yang terjadi di Kota Sungai Penuh. Namun untuk mengantisipasi terjadinya hal itu, pihak Dinas
Peternakan dan juga Perikanan telah melakukan upaya yaitu vaksinasi kepada seluruh hewan ternak yang ada di Kota Sungai Penuh. Hingga saat ini pihak Dinas Peternakan Kota Sungai Penuh terus melakukan penataan kepada para peternak dan juga para pengembala, baik itu peternak sapi, kerbau maupun kambing untuk dilakukan vaksinasi. Selain melakukan vaksinasi, pihak Dinas Peternakan dan juga Perikanan Kota Sungai Penuh melakukan penyemprotan disinfektan sepanjang kandang sapi, kambing maupun kerbau yang ada di Kota Sungai Penuh. Pihaknya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh peternak maupun penjual sapi, kerbau maupun kambing agar selalu memeriksa kesehatan hewan ternak, baik itu kambing, sapi, kerbau jika terkenanya penyakit PMK. Ya, Amsol. Ada pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh saat ini yang memang selalu dilaksanakan, Fahlan? Ya baik, terima kasih Amsol. Dapat juga saya laporkan hingga saat ini pihak Dinas Peternakan dan juga Perikanan Kota Sungai Penuh terus melakukan pemeriksaan kepada peternak, kepada hewan ternak maupun baik itu kambing, sapi maupun kerbau sehingga tidak tertularnya penyakit PMK. Dapat juga saya laporkan Dinas Peternakan dan juga Perikanan Kota Sungai Penuh juga melakukan patroli rutin baik di pasar ternak maupun di peternakan yang ada di Kota Sungai Penuh untuk mengantisipasi terjadinya virus PMK. Hingga saat ini Dinas Peternakan dan juga Perikanan Kota Sungai Penuh telah mendapatkan data bahwa wabah dari PMK sudah sampai di daerah pesisir selatan, yang mana pada umumnya sapi yang ada di Kota Sungai Penuh diimpor langsung dari daerah pesisir selatan. Untuk menghindari hal itu, Dinas Peternakan dan juga Perikanan Kota Sungai Penuh akan menekankan kepada seluruh pedagang maupun peternak untuk tidak melepaskan hewan ternak seperti yang berasal dari daerah pesisir selatan selama 7 hari untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pihak Dinas Peternakan dan juga Perikanan Kota Sungai Penuh. Pihak Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh juga menghimbau kepada seluruh peternak agar dapat mengetahui gejala-gejala yang dimunculkan. Gejala awal PMK yaitu seperti air liur yang berlebihan, kurangnya nafsu makan, pincang atau ambruk, dan timbulnya luka di bagian mulut dan juga di kuku. Sekian Amsol. Ya baik, Fahlan Diandra melaporkan langsung dari Kota Sungai Penuh. Selamat sore, terima kasih. Setelah akibat curah hujan tinggi dan serangan hama membuat buah cabai petani membusuk. Dalam satu hari ada sekitar 25 kg cabai yang harus dibuang karena busuk. Curah hujan yang tinggi melanda kawasan Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi, membuat sejumlah komoditas pertanian seperti tanaman cabai diserang hama. Buah cabai membusuk akibat cuaca buruk dan diperparah dengan serangan hama lalat buah dan ulat gerayak. Salah seorang petani, Jumadi, mengatakan setiap hari mereka harus melakukan pemetikan buah cabai yang busuk diserang hama. Jika tidak diambil, hama akan menular ke buah cabai lainnya. Di luas lahan 1 hektar, dalam satu hari ada sekitar 20 hingga 25 kg cabai yang dipetik karena busuk. Selain itu, kelembapan tanah juga mempengaruhi pertumbuhan batang cabai, sehingga para petani rutin melakukan penyemprotan agar tanaman cabai tetap tumbuh subur. Oh, dibuang ya? Iya, kenapa Pak? Kena hama itu. Kalau tidak kena hama, tidak bagus atau gimana? Iya jelas. Penyakitnya menambah. Oh, menular berarti ya? Menular. Itu hamanya hama apa yang menyerang Pak? Lalat buah. Lalat buah dan ulat. Lalat buah ya? Sama apa Pak? Lalat buah. Oke. Lalat buah sama ulat yang kecil-kecil itu. Di musim hujan, para petani juga menghadapi persoalan daun dan bunga cabai yang rontok. Kondisi ini tentu berdampak pada hasil produksi saat masa panen. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara petani di Kecamatan Geragai bersiap lakukan panen perdana di tahun ini. Sejumlah hama kerap menjadi ancaman jelang masa panen.
Menjelang masa panen padi, berbagai hama mulai menyerang tanaman padi yang ada di sawah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Para petani mulai melakukan penjagaan ketat di sawah mereka. Salah satunya sawah milik Ahmad yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai. Ahmad mengatakan padi 1 hektar miliknya tersebut kini sudah berusia 3 bulan dan sebentar lagi akan melakukan panen yang diperkirakan hasilnya mencapai 4 ton. Hal inilah yang membuatnya melakukan penjagaan ekstra untuk mengusir hama-hama tersebut. Ahmad menjelaskan saat padinya masih berusia muda, terdapat banyak serangan hama tikus, walang sangit, dan belalang di sawahnya, sehingga ia harus menggunakan racun yang mengakibatkan sebagian tanaman padi menjadi gundul dan ditanam secara sulam. Meskipun hama tersebut sudah dibasmi, saat ini justru hama burung yang semakin banyak menyerang, lantaran sudah memasuki masa panen. Yang mau panen ini? Iya. Ya agak lumayan lah Mas ini. Mudah-mudahan lumayan. Mudah-mudahan kalau tidak ada serangan tikus, itu lumayan lah. Ahmad berharap panen kali ini mampu menghasilkan dan lebih baik dari panen periode sebelumnya. Padi yang ditanamnya merupakan periode November hingga Februari. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi mendorong program optimalisasi lahan dapat dilakukan dengan baik di seluruh kabupaten kota untuk mendukung tercapainya target swasembada pangan. Menjadi bagian penting dalam mewujudkan percepatan pelaksanaan program swasembada pangan yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui misi kedua dari 8 misi Astacita. Pemerintah Provinsi Jambi mendorong program optimalisasi lahan atau OPLAH dapat dilakukan dengan baik di seluruh kabupaten kota untuk mendukung tercapainya target swasembada pangan. Memastikan perjalannya program OPLAH di daerah menjadi langkah komprehensif untuk mengoptimalkan potensi lahan rawa dan lahan kering. Koordinator program swasembada pangan dan makan bergizi gratis pemerintah Provinsi Jambi yang juga asisten 2 Setda Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, berdasarkan ketetapan dari pemerintah pusat, Provinsi Jambi mendapatkan target program OPLAH untuk lahan rawa seluas 25.000 hektar. Target untuk lahan budidaya khusus padi tersebut tersebar di seluruh kabupaten kota. Dalam upaya menjamin siapnya lahan OPLAH, pemerintah Provinsi Jambi akan segera melakukan pengecekan lapangan berdasarkan data-data lahan yang sudah diusulkan pemerintah kabupaten kota. Pertama itu terkait dengan optimalisasi lahan tidur ya. Itu memang kita sudah menerima ya, sudah dari awal kita sudah menerima SK dari Kementerian Pertanian, yaitu juga ada tim Satgas Beragadi Pangan ya. Itu untuk tahun 2025 ini memang target dari pemerintah pusat itu sekitar 25.000 hektar ya, yang tersebar di semua kabupaten kota. Nah, untuk langkah berikutnya nanti kami akan turun lagi ke lapangan melihat data-data yang sudah diusulkan oleh kabupaten itu, apakah ini betul-betul ada ya, sehingga nanti program yang ditargetkan oleh pemerintah pusat itu bisa kita realisasikan sampai Desember ini. OPLAH difokuskan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, terutama pada lahan-lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal guna menyukseskan program swasembada pangan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga cabai di Pasar Keramat Tinggi Kabupaten Batanghari masih tinggi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini.
Saudara, pemerintah Provinsi Jambi masih menunggu kelengkapan dokumen pengusulan pelantikan 4 kepala daerah yang bebas sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak tahun 2024 akan menunggu keluarnya keputusan terbaru dari pemerintah pusat berdasarkan hasil rapat dengan DPR RI. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi telah menerima kelengkapan dokumen pengusulan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2024. Kelengkapan dokumen pengusulan pelantikan itu diterima setelah Pemprov Jambi mendorong pemerintah kabupaten kota yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi untuk segera mengusulkan pelaksanaan pelantikan kepala daerah. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi Lutfia mengatakan ada 4 daerah yang masih ditunggu kelengkapan dokumen pengusulan pelantikan kepala daerahnya, yakni Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Tebo, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Sementara untuk 6 daerah lainnya akan terlebih dahulu menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadwal pelantikan Bupati dan Wali Kota terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2024 akan menunggu keluarnya keputusan terbaru dari pemerintah pusat berdasarkan hasil rapat dengan DPR RI. Jika nantinya tetap sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024, maka pelantikan kepala daerah terpilih akan dilaksanakan pada 10 Februari 2025. Lutfia menambahkan pemerintah Provinsi Jambi merencanakan pelaksanaan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak akan dilakukan di lapangan utama Kantor Gubernur Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sorolangun mengalokasikan 45 miliar rupiah untuk BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan ketenagakerjaan. Upaya itu diharapkan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrim pada tahun 2025. Kemiskinan ekstrim menjadi prioritas penanganan Pemkab Sorolangun pada tahun 2025. Dengan menggerakkan percepatan penanggulangan melalui program daerah yang telah disiapkan. Dalam pelaksanaannya, Pemkab melibatkan sejumlah pihak dan lintas sektoral agar program penanggulangan kemiskinan terlaksana dengan baik, salah satunya melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Sorolangun, Kasyadi mengatakan, pada tahun 2025 ini, Pemkab Sorolangun telah menyiapkan anggaran untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Universal Health Coverage. Dengan adanya anggaran ini, diharapkan masyarakat yang kurang mampu dapat berobat ke rumah sakit secara gratis dengan hanya membawa kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. 28 miliar untuk BPJS. Jadi ke kesehatan 28 sama ketenagakerjaan 17. Kasyadi menambahkan berdasarkan data jumlah penduduk miskin dan miskin ekstrim di Kabupaten Sorolangun hingga awal tahun ini mencapai 4.439 kepala keluarga dengan jumlah 11.324 orang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara, wacana libur sekolah sebulan selama Ramadan tinggal menunggu surat keputusan kementerian. Pengamat menilai jika persiapan tidak matang, keputusan ini akan menjadi ancaman bagi kualitas pendidikan. Pemerintah pusat telah mengkaji wacana libur sekolah sebulan atau selama bulan suci Ramadan tahun 2025. Kebijakan ini tinggal menunggu surat putusan dari kementerian yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Dosen pendidikan Universitas Jambi, Fatona Hasanah mengatakan, kebijakan ini akan menjadi ancaman bagi kualitas pendidikan. Apalagi jika selama libur tidak diisi dengan tugas kegiatan positif, maka akan berdampak pada meningkatnya kenakalan remaja. Tidak ada jaminan anak-anak di rumah lebih fokus untuk ibadah selama Ramadan, baik mengaji maupun ibadah lainnya. Termasuk juga dengan siswa-siswi yang non-muslim akan tidak belajar sama sekali dan akan berdampak penurunan kualitas pendidikan. Nah, kalau libur full, kan ada yang menganggap Ramadan itu libur full gitu. Kalau libur pun mungkin saya agak kurang setuju ya kalau nggak ada kegiatan seperti Ramadan pesantren kilat. Kenapa kalau nggak setuju? Karena anak-anak sekarang tuh kan kebanyakan energi ya. Kalau seandainya diisi dengan di rumah aja, kita bisa nggak menjamin anak tuh misal di rumah tuh mengaji, sholat atau apa. Siapa yang bisa menjamin? Enggak kan? Takutnya malah mereka berkeliaran di luar, malah nanti terjadinya misalnya huru-hara di luar gitu ya.
Nah, itu nggak bisa, tapi kalau dia di sekolah kan mereka bisa melakukan kegiatan yang positif. Diharapkan pemerintah pusat dapat mengkaji kembali terkait kebijakan libur sekolah sebulan selama Ramadan, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia terjaga dengan baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Harga gas LPG 3 kg di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih normal. Perbedaan harga gas melon di sejumlah daerah terjadi karena menyesuaikan letak geografis. Disperindak Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengatur harga jual gas LPG 3 kg untuk melindungi konsumen dan pangkalan gas. Di tahun 2025 ini harga eceran tertinggi head tabung gas LPG 3 kg masih di harga lama meski di sejumlah daerah naik. Kabid Perdagangan Disperindak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Rinaldi mengatakan, harga gas melon di setiap wilayah bervariasi. Hal ini dipicu lantaran jarak tempuh ataupun medan geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masih harus menempuh jalur air saat pendistribusian ke pangkalan-pangkalan di sejumlah kecamatan sehingga memerlukan biaya tambahan. Pada wilayah kecamatan terdekat mulai dari Muara Sabak Barat, Geragai hingga Dendang masih di kisaran Rp19.000 per tabung. Sedangkan di wilayah kecamatan terjauh seperti Sadu, harga satu tabung gas dihargai Rp27.000 dan menjadi harga termahal karena kecamatan tersebut harus menempuh jalur darat dan air. Untuk bicara masalah gas LPG 3 kilo khususnya ya, itu memang kita sudah mengatur di harga head yang di SK-kan Gubernur Jambi atau susulan kita yang sudah dipenuhi untuk melindungi konsumen dengan pangkalan. Namun untuk beberapa titik yang mengalami double handling memang harga sedikit naik. Disperindak Tanjung Jabung Timur masih menunggu SK dari Gubernur Jambi terkait adanya kenaikan harga gas melon karena ketetapan ini hanya dapat dilakukan oleh kepala daerah tingkat provinsi melalui SK. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga akhir pekan di minggu ketiga Januari 2025, kondisi harga bahan pokok di Kabupaten Batanghari belum normal, seperti cabai merah dan cabai rawit yang masih di kisaran harga Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian, Kabupaten Batanghari belum stabil. Terbukti, di kurun waktu akhir pekan pada minggu ketiga Januari 2025, harga cabai merah keriting masih di kisaran Rp65.000 per kilogram. Selain itu, untuk harga cabai rawit juga belum menunjukkan tanda-tanda penurunan atau masih di harga Rp70.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Batanghari, Edi Sabara mengatakan, tingginya harga cabai ini dikarenakan pasokan barang yang masih terbatas dari tingkat distributor, sehingga membuat harga jual dari supplier ke pedagang lebih mahal dari biasanya. Sampai dengan saat ini harga cabai masih di atas ya, di atas di harga 70.000. Bahkan ada juga yang jual di harga 80.000 seperti cabai hijau. Lonjakan harga ini tidak terjadi merata terhadap jenis bahan pokok lainnya, seperti bawang merah yang stabil di harga Rp40.000 per kilogram, serta daging ayam potong di kisaran Rp30.000. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, harga cabai merah di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh dalam 2 pekan terakhir ini relatif stabil. Meski memasuki musim penghujan, namun ketersediaan pasokan cabai dari para petani masih mencukupi. Dalam beberapa pekan belakangan, intensitas hujan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh cukup tinggi. Meski memasuki musim penghujan, namun harga cabai merah di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh relatif stabil. Salah seorang pedagang di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh, Lydia mengatakan, saat ini harga cabai merah di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh sebesar Rp40.000 per kilogram. Ketersediaan cabai merah di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh didatangkan dari daerah Kayu Aru, Kabupaten Kerinci. Meski harga cabai merah di Kota Sungai Penuh relatif stabil, namun untuk daya beli masyarakat mengalami penurunan. 40 per kilo. Cabai merah tuh Bu ya? Iya. Itu ada mengalami kenaikan atau gimana Bu? Stabil lah untuk sementara. Yang mengalami kenaikan itu apa Bu? Bawang merah. Itu berapa Bu? 30 per kilo. Kalau sebelum mengalami kenaikan Bu? 18. 18. Ini stoknya ini dari mana Bu? Dari Kayu Aru.
Bahan pokok yang mengalami kenaikan harga yaitu bawang merah, yakni sebelumnya Rp18.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Naiknya harga bawang merah disebabkan minimnya pasokan dari para petani. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sejumlah nelayan di Provinsi Jambi enggan melaut saat puncak musim hujan. Kondisi ini berdampak terhadap kenaikan harga ikan laut di pasaran. Puncak musim hujan di Provinsi Jambi masih terjadi hingga saat ini. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya gelombang air laut sehingga menghambat nelayan mencari tangkapan ikan. Sulitnya nelayan mencari tangkapan laut berdampak terhadap kenaikan ikan di pasar tradisional Kota Jambi. Salah satunya ikan tongkol yang naik menjadi Rp28.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp25.000. Kenaikan ikan juga terjadi pada ikan sarden yang kini mencapai Rp28.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp25.000. Tongkol 3.000-an, 2.000-an gitu. Pokoknya sejenis ikan itu semua naik 3.000. Naik 3.000 ya? Apa sebabnya naik nih, Bu? Karena cuaca. Sejak kapan, Bu, naiknya, Bu? Sejak bulan 12. Sejak bulan 12 sampai sekarang? Sampai sekarang. Minta ya adalah harapan semoga bisa lancar semuanya kan. Harga itu stabil gitu, walaupun cuaca nggak menentu. Tak hanya ikan laut, kenaikan juga terjadi pada ikan nila yang naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp35.000. Aini mengaku kenaikan harga ikan belum berdampak terhadap tingkat pembelian yang relatif masih normal. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kementerian Hukum Kanwil Jambi menggelar penandatanganan perjanjian kerja komitmen bersama dan fakta integritas menuju WBBM tahun 2025. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, Kementerian Hukum Republik Indonesia Kanwil Jambi menggelar penandatanganan perjanjian kinerja, komitmen bersama dan fakta integritas pembangunan zona integritas menuju WBBM tahun 2025. Komitmen bersama pembangunan zona integritas ini diharapkan menjadi penyemangat pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Hukum Republik Indonesia Kanwil Jambi Senin pagi menggelar penandatanganan perjanjian kinerja, komitmen bersama dan fakta integritas pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani WBBM tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendeklarasikan kembali komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju WBBM di Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jambi tahun 2025. Kepala Kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia Kanwil Jambi, Idris, mengatakan komitmen bersama pembangunan zona integritas ini diharapkan menjadi penyemangat pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada pelayanan hukum, pembentukan peraturan daerah, kekayaan intelektual, dan pelayanan administrasi hukum umum. Upaya itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang visi misi Kementerian Hukum sesuai dengan komitmen Menteri Hukum Republik Indonesia. Tujuan dilaksanakan ini yang pertama pastinya ini jelas ya. Tujuannya ini yang pertama ini kita Kementerian Hukum ya. Tujuannya supaya masyarakat tahu dan masyarakat paham terkait dengan hukum, tapi tidak juga dengan hukum. Di dalamnya itu ada KI, ada AHU segala macam. Nah, ini tujuannya jelas. Jadi apa yang disampaikan dari pimpinan dan tersampaikan kepada masyarakat luas khususnya di Jambi. Pada kegiatan ini turut dilangsungkan penandatanganan digital perjanjian kinerja, komitmen bersama fakta integritas pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. 8 klub sepak bola akan berlaga di zona 4 musim 2025. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Satlantas Polres Batanghari telah melakukan tindakan tegas berupa tilang sopir truk angkutan batubara. Hal ini menindaklanjuti larangan melintasnya truk batubara di ruas jalan umum Tembesi Morabulian. Para sopir truk pengangkut batubara dengan bebas melintas di ruas jalan Muara Bulian Tembesi. Terkait hal ini, Satlantas Polres Batanghari selalu melakukan upaya penindakan bagi kendaraan batubara berupa sanksi tilang. Kasatlantas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo mengatakan, hingga pertengahan Januari 2025, sudah terdapat 17 sanksi tilang diberikan kepada sopir truk batubara. Penindakan pelanggaran itu menyesuaikan dengan Undang-Undang Lalu Lintas, seperti muatan yang melebihi kapasitas, serta tidak memiliki surat-surat berkendara. Angkutan batubara sendiri, kami juga masih menunggu informasi dari provinsi, jadi masih dengan instruksi gubernur yang lama, bahwa masih memanfaatkan jalur air. Untuk kami dari Satlantas Polres Batanghari melaksanakan upaya-upaya untuk mengantisipasi, kami melaksanakan patroli secara rutin dan kami melaksanakan penindakan pelanggaran. Satlantas Polres Batanghari sudah berupaya melaksanakan semaksimal mungkin kegiatan patroli serta menginstruksikan para sopir memutar balik arah kendaraannya. Namun dengan keterbatasan personil, membuat petugas cukup kewalahan dalam menertibkan kendaraan truk pengangkut hasil tambang tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kasus laka lantas di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera dalam wilayah hukum Polres Muara Jambi selama tahun 2024 mencapai 315 kasus. Selain di kilometer 42 Bukit Baling Kecamatan Sekernan, laka lantas juga sering terjadi di tikungan Puskesmas Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota dan Simpang 3 Puskesmas Pondok Meja Kecamatan Mestong. Peristiwa kecelakaan apalagi berujung maut tentu menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih waspada dalam berkendara. Berdasarkan catatan dari Kasatlantas Polres Muara Jambi selama tahun 2024, terdapat 315 kasus kecelakaan lalu lintas atau laka lantas yang terjadi di wilayah hukum Polres Muara Jambi. Kasatlantas AKP Nurul Laili mengatakan, dari ratusan kasus tersebut terdapat 90 orang yang menjadi korban jiwa berusia 35 hingga 45 tahun. Selain faktor kondisi ruas jalan lintas timur Sumatera yang banyak tikungan dan juga tanjakan, kondisi kendaraan dan kepatuhan pengendara juga menjadi faktor penyebab tingginya catatan laka lantas di Kabupaten Muara Jambi. Pengendara, baik itu yang pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk istirahat sejenak apabila mengalami kecapean, kemudian melengkapi semua administrasi, melengkapi kelengkapan berkendaranya dengan baik, mengecek sebelum melakukan perjalanan jauh, mudah-mudahan laka lantas bisa terhindar. Para pengendara diimbau untuk tetap berhati-hati dan mengatur kecepatan kendaraan meski situasi lenggang. Di sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera khususnya, wilayah hukum Polres Muara Jambi terdapat 3 titik rawan terjadinya laka lantas. Di antaranya ada di kilometer 42 Bukit Baling Kecamatan Sekernan, tikungan Puskesmas Sungai Duren Kecamatan Jaluko, dan Simpang 3 Puskesmas Pondok Meja Kecamatan Mestong. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 2 unit rumah di RT 15, Kelurahan Jelutung, Kota Jambi, Senin dini hari terbakar. Kebakaran diduga disebabkan adanya korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Beginilah video amatir yang memperlihatkan insiden kebakaran 2 unit rumah di kawasan RT 15 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi pada Senin dini hari. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di lokasi kejadian. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan pada insiden kejadian kebakaran tersebut. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam lebih proses pemadaman. Meski tidak ada korban jiwa, namun korban disinyalir mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Diduga kejadian kebakaran ini disebabkan adanya arus pendek listrik PLN dari salah satu rumah. Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi Mustari mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada saat akan beristirahat dan sebelum bepergian keluar rumah dengan memperhatikan jaringan dan mematikan arus listrik apabila tidak digunakan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, musim durian menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang musiman di Kabupaten Kerinci. Para pedagang mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah per hari.
Buah durian memiliki rasa yang enak dan bau yang khas, sehingga digemari semua kalangan. Musim durian menjadi berkah tersendiri bagi pedagang durian musiman yang hanya 1 tahun sekali. Para pedagang mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah per hari. Salah seorang pedagang durian, Ermandi, mengatakan ia sengaja berjualan durian dengan menggunakan mobil pickup sehingga mempermudahkannya untuk berpindah lokasi. Mobil pickup miliknya berisi 600 buah durian yang dibeli langsung dari petani durian di pesisir selatan Provinsi Sumatera Barat. Ermandi mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah per hari, dan para pembeli dapat mencicipi durian secara gratis sebelum membeli sehingga tak khawatir salah dalam memilih. Dari pesisir? Selatan, Pak? Ya. Ini biasanya berapa jumlahnya sekali bawa nih, Pak? Wah, ini jumlahnya satu kali bawa ini satu trip mencapai 600 biji. Yang di sini murah dan bisa dicicipi sebelum dibeli. Oh, dia Pak udah sering belanja durian di sini, Pak? Udah sering, udah langganan. Kemudian ukuran duriannya bagaimana, Pak? Ukuran besar duriannya. Untuk harga durian dijual bervariasi, mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp30.000 per bijinya, tergantung dengan ukuran dan bobot durian. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Gerkatin Cabang Jambi terus memperdayakan dan memperjuangkan hak kelompok tunarungu. Mereka berharap pemerintah mewujudkan kebijakan yang pro dan inklusif untuk kaum disabilitas. Para penyandang tunarungu yang tergabung dalam Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau Gerkatin Cabang Jambi konsisten untuk saling memperdayakan dan memperjuangkan hak. Organisasi yang berdiri pada tahun 1994 itu terus-menerus membantu sesama penyandang tunarungu yang merintis UMKM, membantu untuk mendapatkan akses pelayanan di dinas pemerintahan dan instansi kepolisian, hingga mendorong terbentuknya kebijakan yang ramah bagi kaum tunarungu. Ketua Gerkatin Cabang Jambi Angga Nikola menyampaikan, masih banyak penyandang tunarungu yang kesulitan mengurus SIM lantaran tidak ada juru bahasa isyarat di instansi terkait. Di sisi lain, tidak semua penderita tunarungu memiliki alat bantu pendengaran yang memadai karena harganya mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Angga berharap pemerintah dapat membuat kebijakan yang benar-benar berpihak dan mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas, khususnya bagi penyandang tunarungu. Mohon bisa memantau untuk tuli bisa difokuskan dalam tambahan program untuk tuli. Bisa melayani disabilitas, contoh seperti apa, pendidikan, kesehatan, mendorong UMKM, memberikan akses informasi tanpa diskriminasi. Gerkatin Jambi tidak sendirian, terdapat beberapa komunitas penyandang tunarungu lain di Jambi, yakni Rumah Quran Cahaya Isyarat Islam, Asosiasi Futsal Tuli, dan Pusat Bahasa Isyarat Indonesia Pusbindo Cabang Jambi. Ketua Pusbisindo Cabang Jambi Putri Fatima Az-Zahra mengajak masyarakat untuk belajar bahasa isyarat agar bisa berkomunikasi dengan penyandang tunarungu. Tujuannya apa? Kami fokus bahasa isyarat. Sekarang ada informasi untuk promosi. Informasinya apa? Ada kelas bahasa isyarat, ada beberapa, ada kelas reguler dan kelas privat. Pemerhati penyandang tunarungu Fawjiyah Abdini berharap masyarakat dan pemerintah bisa inklusi bagi kelompok difabel tersebut. Masyarakat dan pemerintah juga bisa lebih memahami budaya tuli. Dan OPD tentunya bisa menerapkan ramah disabilitas dengan pelayanan yang juga melibatkan bahasa isyarat. Karena teman-teman tuli betul-betul sering sekali ketinggalan informasi. Semoga dengan terlibat aktifnya OPD dalam pelayanan bisa menyelesaikan masalah-masalah tuli secara lebih efektif. Provinsi Jambi sebenarnya sudah memiliki Perda nomor 3 tahun 2022 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Gerkatin Jambi berharap kedepannya para penyandang tunarungu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dan peraturan sehingga bisa menjawab kebutuhan kaum tunarungu. Tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. 8 klub sepak bola akan ikut serta dalam kejuaraan Liga 4 Zona Jambi musim 2025 pada 9 Februari mendatang. Kejuaraan ini diharapkan dapat menjaring bibit-bibit pesepak bola muda dari Provinsi Jambi.
Asprof PSSI Jambi memastikan 8 klub anggotaan akan berlaga di Liga 4 Zona Jambi musim 2025 pada 9 Februari mendatang. Kedelapan klub ini diantaranya Persikota Sungai Penuh, Sailun Salim Baimoro Jambi, Patriot Bungo, Persebri Batanghari FC, PLN Kota Jambi, Persitaj Tanjung Jabung Barat, Merangin FC, dan Persiko Bangko. Kedelapan klub ini nantinya akan dibagi menjadi 2 grup, A dan B. Grup A terdiri dari Persikota Sungai Penuh, Sailun Salim Baimoro Jambi, Patriot Bungo, dan Persebri Batanghari FC. Sementara grup B terdiri dari Tanjung Jabung Barat, Merangin FC, Persiko Bangko, dan PLN Kota Jambi. Sekretaris Umum Asprof PSSI Jambi Reza Hadinata mengatakan, kejuaraan Liga 4 Zona Jambi akan digelar di Koni Muara Bulian. Hari ini kita sudah melaksanakan manajer meeting untuk Liga 4 putaran Provinsi Jambi. Dan kita sudah membahas menyamakan persepsi terkait regulasi Liga 4 yang diturunkan oleh PSSI. Kemudian peserta kita tadi sudah konfirmasi dan sudah kita drawing, itu ada 8 klub yang ikut di kompetisi Liga 4 kita. Liga 4 ini memiliki regulasi, di antaranya usia kelahiran pemain antara 1 Januari 2002 hingga 31 Desember 2006 dan penambahan 7 pemain senior. Reza Hadinata berharap kejuaraan Liga 4 dapat menjaring bibit-bibit pesepak bola muda dari Provinsi Jambi. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim sepak bola Tebo berhasil meraih juara pertama Turnamen Gubernur Cup tahun 2025. Kemenangan itu berhasil diraih setelah mengalahkan juara bertahan Kabupaten Merangin dengan skor akhir 3-2. Final Turnamen Gubernur Cup tahun 2025 yang digelar di Stadion Tri Lomba Juang Koni Provinsi Jambi berlangsung pada Minggu sore kemarin. Babak final tersebut mempertemukan tim sepak bola Kabupaten Tebo melawan tim sepak bola Kabupaten Merangin yang merupakan juara bertahan Gubernur Cup. Meski berlabel juara bertahan, namun tidak membuat tim sepak bola Kabupaten Tebo gentar untuk meladeni permainan menyerang dari tim sepak bola Merangin. Sejak menit pertama pertandingan, kedua kesebelasan saling melancarkan serangan. Keberuntungan berhasil diraih tim sepak bola Kabupaten Tebo yang mencetak 2 gol pada babak pertama. 2 gol itu dilesatkan oleh Yusuf Duwiansyah pada menit ke-12 dan 25. Memasuki babak kedua, tim sepak bola Kabupaten Tebo berhasil menambah keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-50. Tim sepak bola Kabupaten Merangin mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85 dan 90. Kita menutup rangkaian turnamen sepak bola Gubernur Cup dalam rangka HUT Provinsi Jambi ke-68. Sudah kita ketahui juaranya 1, 2, 3, dan 4 dan sudah kita berikan medali. Selamat kepada para peserta kabupaten kota yang sudah meraih juara. Dan tidak perlu berputus asa bagi yang belum berprestasi, terus tingkatkan untuk bisa lebih baik lagi tahun depan. Selain mendapatkan juara Gubernur Cup, tim sepak bola Kabupaten Tebo juga mendapatkan penghargaan klub terbaik, pencetak gol terbanyak, dan pemain terbaik yang diperoleh oleh Yusuf. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.